Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu wa bidawadil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa ala musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul di ruang majelis guru ini dalam rangka mendengarkan diseminasi tentang penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Supraini MPD. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kecamatan Muka, Ibu Elvia Meiza SPD. Yang terhormat Ibu-Ibu Wakil serta Ibu-Ibu, Bapak-Bapak Majelis Guru dan tata usaha. Baiklah, sebelum kita masuk kepada acara inti kita, marilah kita ucapkan basmalah. Pertama, mari kita mendengarkan pengarahan atas kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Elvia Meiza SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Ibu-ibu Majelis Guru UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita telah dapat hadir ke sekolah melaksanakan tugas kita yang rutin kita laksanakan setiap harinya. Kemudian pun kita telah dapat berkumpul setelah muadharah di ruang kita ini dalam acara yaitu kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Ibu Supraini SP. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita sering-sering bersalawat kepada Nabi kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sengaja pada pagi ini kita berkumpul setelah melaksanakan muadharah. Pada pengumuman saya buat itu setelah istirahat. Berhubung karena saya hari ini mau ke dinas, jadi banyak hal yang juga kita bicarakan di dinas. Jadi kita majukan sedikit. Jadi mohon maaf saya karena saya sudah berubah jadwal yang saya buat dengan apa yang kita laksanakan. Jadi di sini kalau kita lihat judulnya nanti itu diseminasi pemahaman budaya positif. Mungkin kita masih ragu apa itu yang budaya positif. Bagaimana mungkin nanti inilah yang akan dijelaskan oleh Ibu Supraini. Jadi kalau kita mengambil pengertiannya saja diseminasi di sini, berarti artinya penyampaian informasi tentang budaya positif kepada kita dari CGP, di calon guru penggerak. Karena ini barangkali merupakan salah satu tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh CGP tentang budaya positif ini. Nah, makanya di sini nanti sebagaimana dikatakan Ibu Supraini tadi, kita videokan di sini, nanti kita masukkan ke PMM, nanti di sini bisa menjadi hak nyata nanti buat Bu Supraini nanti di sini. Jadi kita sangat mendukung. Kita tidak pernah menghalangi dan menghambat. Asal semua kegiatan yang kita laksanakan positif, saya akan mendukung ibu-ibu. Makanya kemarin saya berharap kemarin ada surat dari dinas untuk CGP Angkatan 11. Tapi di sana umur di bawah 50 tahun. Kita lihat di sini tentu tidak berapa banyak lagi kita yang umur di bawah 50. Saya sarankan kemarin itu untuk sosialisasinya itu Ropis sama Ibu Rat kemarin.
Kalau bisa belum bisa, makanya juga ada syaratnya. Kita itu sudah melaksanakan tugas waktu 5 tahun, baru kita juga bisa nanti mengikuti CGP. Nah, di sini kemarin untuk mudah-mudahan nanti Ibu Rat sama Bapak Ropis itu bisa hendaknya ikut dalam CGP yang angkatan 11. Jadi saya berharap setiap angkatan itu ada dari PTK, UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan K yang ikut dalam CGP. Kita tahu sekarang bahwa untuk menuju karir itu adalah memang dari penggerak, berbeda dengan yang sudah-sudah. Kalau dulu mau jadi kepala sekolah ada tesnya, ada tes administrasi, ada tes wawancaranya, kemudian ada OJL-nya, on the job training-nya selama 3 bulan. Sekarang enggak lagi. Jadi dari CGP itulah nanti mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, nanti ini semuanya dari CGP. Untuk menuju jenjang karir untuk jabatan, ya silakan ibu-ibu ikut di dalam CGP yang kami anjurkan sekali. Kemudian kita sama-sama mendengarkan nanti bagaimana yang budaya positif yang akan dijelaskan atau yang akan diinformasikan oleh Ibu Soprani kepada kita semua. Karena kita telah mengorbankan waktu belajar kita, jadi kita tidak sia-siakan. Ini harusnya kita belajar kan gitu. Padahal kita udah kejar waktu nih untuk ujian semester kan gitu ya. Nggak lama lagi itu, boleh katakan sebulan lagi kan gitu. Tapi karena ini juga merupakan penting. Nah, jadi karena ini juga tidak harus dilaksanakan episode ini, maka kita sama-sama korbankan waktu belajar kita. Mudah-mudahan anak-anak kita aman nanti selama kita diseminasi. Jadi berdoa aja kita, rencana semua semuanya itu habisnya saat itu kita diseminasi, kita pulang ke anak. Nah, ini kemarin kita takut kalau anak dicongkakkan itu sebenarnya. Mudah-mudahan aja anak kita hari ini pergi jajan ya, jangkaknya jam istirahat. Nah ya, demikianlah sebagai arahan sedikit dari saya sendiri. Semua selamat kita mengikutinya. Jadi nanti ini juga bisa menjadi pedoman dan contoh bagi CGP untuk angkatan yang selanjutnya. Jadi kalau lahado jawab lulus CGP sekolah jadi guru penggerak nanti. Kalau ada kawan awak berikutnya awak bisa topik mata nyawak lahado. Jadi besok ini lahado nanti bisa lah kita bertanya-tanya sama besok ini. Bagi anggota-anggota kami yang di bawah umur 50 tahun ke bawah. Oleh kami ini tidak lagi ya. Jadi nanti-nantian lagi ke pensiun gitu. Demikianlah Bapak sebagai arahan dari saya sendiri, Ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada mungkinnya penyampaian kurang pada tempatnya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan terhadap kita. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita, yaitu diseminasi tentang penyebaran pemahaman budaya positif oleh CGP Angkatan 9 kepada Ibu Subriani SPMPG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sekolah sebagaimana biasanya. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Muka, Ibu Wakil, Ibu-ibu Majelis Guru dan tenaga usaha UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Muka. Baiklah, izinkan saya pada saat ini menyampaikan aksi nyata saya untuk modul 1.4. Jadi ibu-ibu semuanya sebagai perkenalan, mungkin selama ini tidak begitu dijelaskan kenapa tiba-tiba ada muncul istilahnya modul 1.4. Jadi untuk kegiatan
calon guru penggerak atau program guru penggerak itu kita belajar melalui modul-modul. Ada sebanyak 10 modul yang kita pelajari. Alhamdulillah sekarang ini untuk TGP Angkatan 9 itu sedang mempelajari modul 2.1. Nah, jadi setiap modul itu ada aksi nyata atau penerapannya. Nah, untuk aksi nyata di akhir modul 1 itu penyebaran pemahamannya dilakukan kepada semua guru. Nah, sebelumnya itu aksi nyata dilakukan pada siswa. Nah, jadi sebagai gambaran seperti itulah kira-kira kegiatan kita di calon guru penggerak ini, sehingga nanti bisa merubah pola pikir, sehingga merubah paradigma berpikir kita dalam menghadapi murid-murid kita. Apalagi murid sekarang ini adalah murid abad 21 istilahnya, yang punya keberagaman yang luar biasa, yang di luar nalar kita bahkan. Nah, jadi untuk modul 1.4 ini kita di sini berbicara mengenai budaya positif. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasannya untuk aksi nyata modul 1.4 itu merupakan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah. Sebelum kita membahas mengenai budaya positif seperti apa yang akan kita galakkan atau kita budayakan di sekolah kita ini, terlebih dahulu di sini kita satukan atau kita fokuskan terlebih dahulu pemahaman kita melalui pertanyaan pemantik. Nah, di sini diminta nanti jawaban dari ibu-ibu semua, setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setujukah kita atau tidak setuju? Setuju? Oke. Yang pertama kita setuju ya, bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira bagaimana? Setuju kita atau tidak setuju? Setuju. Oke, baik. Sekarang kita yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, berarti dari 3 pernyataan ini kita setuju. Oke, terima kasih ibu semuanya. Nanti kebenaran atau seperti apakah bentuk kesetujuan kita itu akan kita lihat dalam paparan materi selanjutnya nantinya. Ya, silakan ibu. Pertanyaannya begini, masih ambigu, apa itu pertanyaan pemantik? Pemahaman itu. Baik, apa itu pertanyaan pemantik? Nah, pertanyaan pemantik ini adalah istilah yang dipakai untuk kurikulum merdeka. Kalau sebelumnya mungkin kita di RPP atau di satuan pembelajaran kita sebelumnya itu pemberian motivasi. Nah, jadi untuk kurikulum merdeka kita mengenal istilahnya pertanyaan pemantik, atau untuk memfokuskan atau memancing atau ya. Di dalam pembelajaran, pertanyaan untuk menggiring anak ke materi. Iya, betul Ibu. Jadi pertanyaan penggiring. Jadi jawaban dari pertanyaan itu nanti akan kita pahami sejalan dengan penjelasan materinya, seperti itu. Kita harus tahu juga sejauh mana anak mengetahui materi yang akan kita ajarkan. Betul sekali Ibu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah dua tingkat nanti yang akan kurikulum merdeka. Semoga kita menjadi lebih baik dalam penerapannya nantinya. Kemudian kita masuk ke materi intinya, di mana ada beberapa konsep inti dari budaya positif ini yang akan kita sebarkan hari ini. Yang pertama mengenai disiplin positif. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima nanti restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nanti dalam penjelasan selanjutnya akan kita kenal masing-masing istilah ini, karena kita sama ibu-ibu semuanya sama-sama mengenal istilah restitusi. Kami pun juga baru tahu istilah restitusi ini setelah modul 1.4.
Nah, ini sangat menarik sebenarnya ibu semuanya. Nanti akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama kita yang menangani masalah anak. Setiap hari kita selalu dihadapkan dengan problematika murid-murid kita. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai disiplin positif. Nah, pada materi disiplin positif ini ada beberapa poin yang akan kita lihat. Yang pertama, perubahan paradigma. Karena kita beranjak terlebih dahulu dari perubahan pemahaman kita. Untuk perubahan paradigma ini, mari kita lakukan kegiatan seperti ilustrasi berikut ini. Nah, setiap kita itu tolong ambil secari kertas, kemudian dituliskan di sana apa hal yang penting bagi kita. Nah, pada secari kertas atau ibu-ibu bisa mengambil sebuah benda yang diibaratkan benda itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Nah, kalau sudah diambil, tolong dengan seerat-eratnya. Kalau dalam kertas silakan diremuk kertasnya, genggam dengan sekuat tenaga. Ya, mari kita berpraktek terlebih dahulu. Sudah digenggam? Oke. Nah, sekarang coba perlihatkan ke teman di sebelah-sebelahnya. Minta tolong teman untuk membuka genggaman tersebut dengan sekuat tenaga. Apa yang akan ibu-ibu lakukan? Boleh yang membuka ini boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, boleh dengan iming-iming, boleh dengan pemaksaan. Nah, bagaimana kira-kira ibu-ibu semuanya terbuka? Terbuka? Ada yang tidak? Siapa yang tidak? Kalau yang terbuka siapa tadi? Kira-kira kenapa bisa terbuka ibu? Allah. Jadi dengan dibujuk dengan es krim. Nah, akhirnya dibuka sesuatu yang penting yang disimpan tadi. Kalau yang tidak terbuka tadi kenapa? Alasannya kenapa kira-kira itu? Mau saja. Ya boleh bu, tapi memukul itu kan kekerasan, tidak boleh ya. Ibu yang tidak mau membuka pegangan tangannya kira-kira kenapa? Apa alasannya gitu? Karena RHS, karena rahasia, jadi harus disimpan sedemikian rupa. Nah, sebenarnya ibu-ibu semua, ya silakan ibu. Ada lagi yang mau membuka itu karena ingin berbagi dengan teman, ingin menjadikan surprise. Oh, ingin berbagi untuk memberikan surprise bagi teman-teman kita. Nah, baik sekali ibu semuanya. Yang kita lakukan itu sama benarnya, tetapi sekarang kita lihat ke perubahan paradigma. Ya, silakan Uni. Di mana sisi tepi yang bisa kita mulai untuk membuka pegangan. Berarti orang yang ingin membuka ini kreativitasnya tinggi sekali, sehingga dia berusaha sedemikian rupa, dia berusaha sekuat tenaga dengan segala ide-idenya untuk membuka sehingga dia bisa tahu. Nah, itu sebenarnya yang kita lakukan terhadap murid-murid kita ibu semuanya. Nah, di mana murid kita itu seperti itu. Terkadang dia bisa membuka apa permasalahannya, terkadang dia menutup sedemikian rupa apa permasalahannya. Nah, sebenarnya kita selaku guru itu juga bisa merubah pola pikir kita. Di mana seperti yang disampaikan tadi, paradigmanya yang bisa membuka tadi itu adalah stimulus respon. Kenapa? Karena imingan, karena paksaan, karena tuntutan-tuntutan yang lain, dia bisa mengeluarkan hal-hal yang apapun yang diminta orang. Nah, tapi bagi teman kita tadi yang tidak mau membuka, kapan dia bisa membuka? Pada saat dia ingin. Nah, jadi sebenarnya inilah yang diharapkan sebenarnya ibu-ibu semuanya pada diri kita selaku guru, ketika kita menghadapi murid-murid kita yang
harapkan adalah mereka mengemukakan sesuatu permasalahan itu karena dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Kenapa? Karena kalau dilakukan dengan paksaan, ini bukanlah sebuah disiplin positif. Nah, yang disiplin positif itu adalah apabila stimulus itu berupa teori kontrol istilahnya. Yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat siapa sebenarnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Nah, ada dua jenis. Yang pertama stimulus respon, yang kedua ada teori kontrol atau pilihan. Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi hal ini berbanding terbalik dengan teori kontrol. Menurut teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita yang memandang dari cara pandang dia, bukan memandang orang, menyuruh orang memandang sesuai dengan pandangan kita. Nah, kalau masih seperti itu namanya stimulus respon. Kemudian yang kedua, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Misalkan anak cabut, bagi kita itu adalah salah. Anak gak sholat, bagi kita itu adalah salah. Nah, itu kalau kita sumber stimulus kita berupa stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, mereka menganggap semua perilaku itu memiliki tujuan. Seorang anak yang cabut pasti ada tujuannya. Tujuan ini terkadang yang belum tergali oleh kita. Nah, mereka tidak sholat, cabut ke belakang. Itu ada satu tujuan yang mereka ingin capai. Tapi tujuan tersebut tidak tergali oleh kita sehingga mereka terlanjur untuk cabut seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Seperti kejadian tadi, orang lain bisa mengontrol dirinya dengan apa? Imingan, bujukan, paksaan. Nah, tapi kalau menurut teori kontrol, hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya apa? Perubahan positif yang ada di diri kita, itulah yang akan mengontrol diri kita ke depannya. Kemudian yang keempat, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut kalau orang tersebut memiliki prinsip stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, hanya orang itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya pemaksaan. Pemaksaan itu terjadi pada saat bujukan gagal. Seperti yang disampaikan Ibu tadi. Sudah saya bujuk sedemikian rupa, tapi tetap juga tidak bisa. Tentu saya pukul lagi maunya seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini adalah stimulus respon Ibu-ibu semuanya. Nah, lalu bagaimana untuk teori kontrolnya? Terjadinya kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Terjadinya kolaborasi atau kerjasama. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, mungkin yang kita simpan itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita, berharga bagi orang lain, dan bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Tentu ini kalau dipaksa, tentu akan makin tidak bisa kita sampaikan. Tapi kalau dengan adanya kolaborasi, maka akan tercapai maksud dari seseorang yang menyimpan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pada stimulus respon, modal berpikirnya adalah menang kalah. Saya menang, Anda kalah. Saya bisa mengungkapkan apa yang Anda sembunyikan, Anda terbuka aib Anda. Nah, itu pada stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, modal berpikir itu adalah menang-menang. Jadi kita sama mendapatkan manfaat, sama mendapatkan sesuatu yang kita harapkan itu sama-sama bermanfaat seperti itu. Ini kalau menurut disiplin positif pada teori respon dan teori kontrol. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah disiplin itu sebenarnya adalah kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Artinya disiplin yang ingin kita tumbuhkan pada diri kita dan diri murid-murid kita itu adalah disiplin positif,
yaitu disiplin yang mengontrol diri sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Karena kalau hanya orang lain yang mengontrol kita, perubahan itu tidak akan permanen atau tidak akan awet, tapi hanya pada saat itu saja. Nah, lalu apakah itu disiplin positif? Disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika motivasi tersebut sudah dimiliki oleh murid, maka motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam itu akan tertanam di dalam dirinya. Dan inilah yang akan berdampak jangka panjang, di mana motivasi intrinsik yang sudah tertanam itu tidak akan bisa dipengaruhi, baik itu oleh hukuman ataupun hadiah atau iming-imingan. Jadi inilah yang kita harapkan tertanam pada diri kita selalu guru, dan juga ingin kita jadikan budaya untuk tertanam juga pada murid-murid kita. Dengan aktivitas yang kita lakukan, dengan cara kita menyampaikan, yang tertanam itu adalah disiplin positif berupa motivasi intrinsik, motivasi berasal dari dalam diri masing-masing individu tersebut. Ya, iya betul. Iya, tidak akan gampang terpengaruh oleh hal-hal dari luar. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya di disiplin positif, yaitunya mengenai nilai-nilai kebajikan yang universal. Di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di mana menurut William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya ada tujuannya, ada sesuatu yang pemicunya. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh ahlinya, yaitu William Glasser. Kemudian dinyatakan juga oleh Diane Gosson pada tahun 1998 bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga itulah yang akan menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sama seperti tadi, bahwasanya motivasi intrinsik inilah yang perlu dibangun, motivasi dari dalam inilah yang perlu dibangun. Nah, untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil belajar Pancasila. Inilah yang kita kuatkan selalu setiap hari 2 jam pelajaran melalui kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, sebenarnya dari P5 kita itu apa yang kita ingin tumbuhkan pada jiwa murid-murid kita? Yang ingin ditumbuhkan itu adalah nilai-nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai mandiri, nilai bernalar kritis, nilai berkebinekaan global, nilai bergotong royong, dan nilai kreatifnya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita tumbuh kembangkan dalam diri murid-murid kita. Nah, itulah makanya disediakan 2 jam pelajaran setiap hari untuk UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Muka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan yang mau kita tumbuhkan. Nah, itu tadi mengenai disiplin positif. Konsep inti dari budaya positif yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Gosson dalam bukunya tentang disiplin, dia menyatakan bahwa ada 3 yang memotivasi manusia itu dalam berperilaku. Nah, yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Biasanya
orang yang memiliki motivasi seperti ini, itu muncul pertanyaan dalam dirinya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi kalau saya tidak melakukan cabut, berarti saya tidak kena hukum, saya tidak punya sampah. Kalau saya tidak buat PR, saya tidak akan berdiri di depan. Kalau yang saya praktekkan sendiri selama ini, yang menurut saya itu juga sebuah kesalahan, kalau tidak terlambat masuk, saya duduk di bawah, duduk di lantai. Sehingga yang terjadi adalah murid-murid itu ketika perputaran jam IPA masuk, mereka berlarian dari segala penjuru, bahkan sampai terjatuh-jatuh supaya tidak terlambat masuk ke kelas. Tapi motivasi apa yang ketika itu saya bangun, itu baru menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga mereka di pertukaran jam, mereka tetap keluar. Begitu jam ketika selesai, mereka keluar, jajan dulu. Karena mereka tahu guru tidak akan tepat waktu masuk kelas. Nah, tetapi ketika kita bisa tepat waktu masuk kelas, apa yang terjadi? Mereka nampak kita sudah berjalan, langsung lari dengan sekencang-kencangnya, bahkan saling bertabrakan di perjalanannya. Nah, jadi itu baru menghindari ketidaknyamanan. Motivasi yang terbangun pada saat itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena malu kalau sampai duduk di lantai, belum lagi sakit, kaki ini pangkal pahanya sakit, 3 jam pelajaran, duduk bersila di lantai. Kemudian tidak saja di lantai sampai keluar-keluar. Nah, jadi hanya untuk menghindari itu saja. Sebenarnya ibu-ibu, ternyata yang saya lakukan tersebut adalah memberikan motivasi perubahan perilaku eksternal. Artinya ketika di jam IPA mereka seperti itu, tapi kalau di jam lain mereka berbuat lagi sekehendak hatinya. Artinya perubahan tadi itu tidak menetap pada dirinya. Nah, hanya itulah yang dikatakan sebagai motivasi eksternal. Jadi motivasi hanya berasal dari luar saja, tidak ada pengaruh dalam dirinya untuk berubah. Padahal tujuan kita kan mulia sebenarnya, ingin merubah anak itu tidak keluar di jam perputaran jam. Seperti itu sebenarnya. Ternyata yang terbangun pada saat itu baru motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Kemudian motivasi kedua dari perubahan perilaku seseorang itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini mungkin agak lebih baik dibandingkan motivasi yang pertama. Kalau yang pertama kan untuk menghindari hukuman saja, asalkan tidak kena hukum, dia bisa berbuat sekehendak hatinya. Tapi kalau yang kedua ini sudah mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sering ini kita mendengar pada anak-anak didik kita, kalau awak tidak pakai terotak, babu. Ayah udah bilang, kalau awak tidak bawa HP, babu. Itu pada anak-anak yang sudah sering melanggar aturan tadi. Nah, ternyata yang terbangun, ini mungkin juga kesalahannya, saya sendiri juga berbuat seperti itu. Nah, di mana ternyata yang kita bangun itu baru motivasi eksternal untuk berubah. Perubahan perilaku yang kita bangun pada murid-murid kita itu baru motivasi eksternal. Jadi hanya sekedar mengharapkan imbalan, hanya sekedar mengharapkan penghargaan atau mengharapkan hadiah dari orang lain. Nah, ini pun tidak akan menetap, ibu semuanya. Perubahan ini tidak akan menetap. Apabila tidak ada orang yang memberikan hadiah, maka dia akan melakukan lagi hal yang sama. Mereka akan kembali lagi ke kebiasaannya yang lama. Nah, lalu untuk disiplin positif, sebenarnya apa yang dituju? Yang ditujunya adalah teori motivasi itu bagi orang tersebut untuk menghargai dirinya sendiri. Betul-betul motivasi yang berasal dari internal dirinya. Nah, biasanya orang seperti ini dia akan mengemukakan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kalau saya belajar sungguh-sungguh, saya akan menjadi apa nantinya? Kalau saya belajarnya dengan baik, saya akan seperti apa? Kalau saya ikuti praktikum ini dengan baik, saya akan dapatkan apa? Jadi itu motivasi itu dari dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh guru, tidak dipengaruhi oleh kepala sekolah, tidak dipengaruhi oleh teman-temannya yang lain, tapi dia yang ingin. Nah,
Jadi di dalam budaya positif inilah yang diharapkan sebenarnya tumbuh, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana kita selaku guru juga bisa menularkan nantinya kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita, bagaimana mereka bisa menumbuhkan motivasi intrinsik ini. Motivasi perubahan perilakunya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, terkadang kita yang paling banyak itu mungkin saya sendiri yang paling banyak baru yang nomor 1 dan nomor 2 memberikan motivasi eksternal kepada murid sehingga perubahan perilaku itu tidak menetap. Motivasi perubahan perilakunya tidak menetap. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah dihukum oleh penghargaan atau bahwa penghargaan itu sendiri juga bisa sebagai penghukum. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Terkadang kita tidak bisa menerima ya dengan kebiasaan yang kita terapkan, tetapi ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya itu adalah dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi dorongannya itu bukan dalam dirinya, tetapi malah dari luar sehingga tergantung dia dengan dorongan-dorongan tersebut. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Al-Fikon pada tahun dari bukunya pada tahun 1993. Yang pertama, bisa memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pemberian hukuman atau penghargaan itu hanya jangka pendek pengaruhnya. Misal, siswa terlambat, kita hukum mencabut rumput. Buktinya apa? Apakah kedepannya mereka berubah? Apakah setelah itu murid kita tersebut tidak akan terlambat lagi? Mungkin tidak ya ibu-ibu semuanya. Bahkan kita yang pikir setiap hari itu juga muridnya yang terlambat. Itu juga muridnya yang datang terlambat ke sekolah. Nah, ternyata seperti ini. Karena pemberian hukuman dan penghargaan itu dampaknya itu jangka pendek. Bisa jangka panjang, tapi dampak itu terkadang bisa berdampak negatif. Artinya apa? Dia sakit hati dengan kita. Satu lagi dan di biasa forum ibu-ibuan. Nah, padahal dia tidak tahu kalau kita hanya menjalankan tugas dan kewajiban kita, bukan diri kita yang ingin menghukum dia, tapi karena tugas dan kewajiban kita selaku piket yang menghukum seperti itu. Nah, kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Misal pada saat penerimaan rapor, kita buatkan perintingan untuk anak kita. Rapor itu ada yang ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3. Oke lah, kalau yang ranking 1 mereka bisa berbangga, mereka bisa berbahagia, mereka bisa senang, euforianya tinggi sekali karena dia memiliki nilai tertinggi di antara teman-temannya sekelas. Lalu bagaimana dengan yang mendapat ranking di bawah itu? Ranking nomor 2 saja misalkan, dia sudah merasa terhukum. Apalagi punya orang tua yang juga tidak yang hanya berpatok kepada ranking saja. Awalnya dia juara 1, sekarang turun jadi juara 2. Yang dia dapatkan apa? Bukannya penghargaan, tapi malah hukuman. Jadi lagi, kok segi kau nilai kau ini, kok bisa turun? Mengasa kau di sekolah. Padahal dia ranking 2, ibu. Nilainya tinggi loh. Nah, jadi hukuman dan penghargaan itu ternyata juga bisa sebagai penghukum. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Terkadang kita dalam penilaian misalkan kelas meeting, kita berikan juara 1, juara 2, juara 3. Apakah kita yakin kalau juara 1 itu benar-benar dia lebih dibandingkan juara 2 dan juara 3? Terkadang belum tentu mereka lebih. Nah, makanya di sini dikatakan itu bisa
mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan itu ternyata tidak selamanya baik, tapi bisa juga bernilai seperti penghukum. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana? Apakah setuju kita dengan pernyataan ini? Penghargaan itu terkadang tidak efektif. Iya. Setuju? Ya, terkadang memang efektif. Nah, tapi kan hanya bernilai pada saat itu saja. Hanya sesaat. Nah, tetapi contoh mungkin ini jadi keluhan kita bersama. Ada siswa kita yang perilakunya banyak yang negatif, tapi prestasinya bagus. Kan ada kita punya muridnya seperti itu. Nah, disinilah yang mungkin salah satu contoh kalau penghargaan itu tidak efektif. Kita hargai dia dengan ranking yang baik, kita hargai dengan juara kelas, tapi efektifkah terhadap perubahan perilakunya? Belum tentu. Nah, jadi iya, sekali. Ya, karena pengaruh lingkungan yang besar juga terhadap diri anak kita. Iya, betul sekali, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kira-kira bagaimana dengan pernyataan ini, ibu-ibu semuanya? Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Seperti tadi, si A, karena dia terlalu bangga. Yang juara umum nih, bangga sekali, bahagia sekali, euforianya. Kemudian kebetulan dia juga berasal dari keluarga yang sangat-sangat penuh dengan kasih sayang, sehingga ditunjukkan oleh keluarganya. Ternyata yang lain yang juga ingin jadi juara umum, tapi hanya baru juara 1 yang dia dapatkan, dia tentu akan berkecil hati. Ternyata dia punya perilaku juga yang negatif, cenderung untuk akhirnya berperilaku negatif terhadap temannya yang tadi, sehingga bisa membuat mereka itu bertengkar karena dia sakit hati. Ditambah lagi oleh dukungan keluarganya yang tidak seperti temannya tadi. Nah, dia akan makin membuli teman yang juara tadi. Mungkin di sekolah kita ini alhamdulillah kita tidak dapatkan murid yang seperti ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan ibu-ibu kalau kita lihat di sekolah-sekolah lain itu mungkin dari contoh-contoh yang kita lihat di sinetron atau di film itu banyak kita nampak hal-hal seperti ini. Dan itu saya rasa itu memang ada di beberapa tempat, itu akan ada. Nah, jadi ya ditambah-tambahkan, tapi ruhnya itu yang dimaksudkan itu cuma dilebih-lebihkan, yang mendorong. Pandai membuat cantik, jadi bisa disatukan di perpanjang sampai 32 gitu. Iya, betul sekali, Bu. Kita bisa ngambil pelajaran dari situ. Iya. Tapi kalau sini saya juga setuju penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kita ambil contoh, dia sama-sama juara kan gitu. Misalnya dalam satu kelas, yang biasanya juara 1 ini bertahan terus, si A. Tahu-tahu dari si A ini dia berteman dengan si B. Padahal kesempatan yang lain, si B mendapat juara 1. Sedangkan si A ini bertahan kan. Tapi karena dia selalu dia teman akrab nih, dari SD lagi SMP, kemudian dia ketika dia si B ini mendapat juara 1, tentu si A tidak akan merasa senang. Dia akan mencari kelemahan. Kalau si ada hal-hal yang sifatnya negatif, mungkin dia akan membuli atau menjatuhkan. Bisa jadi sifat itu akan timbul nanti kan. Iya. Nah, itu contoh. Iya. Terima kasih Ibu sudah ditegaskan lagi mengenai penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, Tidak selalu, tapi ada. ada kejadian seperti Saya itu. setuju itu. Betul, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kemudian kalau yang tadi dihukum oleh penghargaan, selanjutnya adalah penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Dengan kita memberikan penghargaan yang berlebihan, bisa jadi orang tersebut menjadi sombong,
bisa menjadi terlalu berbangga. Akhirnya apa? Kualitas dirinya turun. Sehingga dia sudah menganggap dia itu berada di awal-awal, sudah lebih segala-galanya. Dia lupa untuk usaha, sehingga turun kualitasnya. Nah, kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Seperti tadi, kenapa bisa turun kualitasnya? Karena dia sudah di awal-awal, dia tidak punya kreativitas lagi untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan, semakin meningkat dan meningkatnya. Nah, iya, karena dia sudah menganggap dia paling tinggi, dialah segala-galanya. Nah, dia tidak sadar kalau di atas langit itu selalu ada langit. Nah, sehingga dia menjadi lupa untuk meningkatkan kualitasnya dan kreativitasnya juga menjadi tidak berkembang. Yang terakhir adalah penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Karena yang namanya penghargaan tentu dari luar biasanya kita dapatkan. Dapat hadiah buku lah, dapat hadiah fikih lah, dapat hadiah medali atau trofi. Nah, hal-hal seperti itu bisa mengurangi motivasi intrinsiknya. Yang dia tuju apa? Kalau saya begini, saya dapat hadiah dari mana lagi? Berapa besar lagi tabungan saya bisa dapatkan? Berapa besar lagi piala bisa saya dapatkan? Nah, sehingga motivasi intrinsiknya itu bisa semakin berkurang. Nah, begitulah kalau hukum dan penghargaan ini terhadap budaya positif. Nah, berikutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Di mana letak perbedaannya? Kalau tadi kita kan baru hukum dan penghargaan. Nah, jadi ketika kita menghukum atau ketika kita memberi penghargaan, itu tidak selamanya bernilai positif. Tidak selamanya bisa membentuk budaya positif dalam diri kita dan murid-murid kita. Nah, kemudian di sini kita lihat apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika si anak ini terlambat datang ke sekolah. Kira-kira kalau menurut kita ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada hukuman. Oke, kita ingat-ingat saja dulu. Nomor 1 ini kita menjawabnya hukuman. Kalau ini menjawabnya konsekuensi. Nanti kita lihat kunci jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Ini nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, ini hukuman. Nanti hukuman, konsekuensi, hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sebenarnya. Tulisannya terkurang. Hukuman atau konsekuensi? Pakai tidak disuruh. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Ini paling sering saya ini yang melakukan ini. Kadang seperti menumpuk muka sendiri ketika dapatkan materi-materi seperti ini. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar olahraga. Hukuman. Oke, sekarang kita lihat. Yang kita jawab tadi itu sudah pas atau belum? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti itu termasuk hukuman. Nah, betul tadi Bu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman sebenarnya. Nah, termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker. Juga hukuman. Sesuai tadi jawaban kita ya.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, sebenarnya itu adalah hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini sebenarnya termasuk konsekuensi. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi menjadi jalan keluar agar dia tidak berbuat lagi. Tidak berbuat lagi. Kalau hukuman itu menghukum. Terkadang betul sekali yang Ibu sampaikan itu. Jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi setipis tisu. Ya, sedikit sekali perbedaannya. Kalau hukuman ini terkadang berlebih-lebihan. Kesalahannya satu, hukuman ini bisa jadi 1,5. Iya kan Ibu-ibu? Nah, itu kan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita memberikan berupa resiko itu adalah persis. Kalau dia coret kertas temannya, ya dia ganti lagi. Kan dengan kertas juga diganti. Tapi kalau seandainya dia coret kertas teman, ganti 1 buah buku. Nah, itu kan hukuman jadinya. Nah, jadi ini sebagai pelajaran bagi kita. Apakah yang kita lakukan terhadap satu kesalahan murid itu adalah hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau hukuman seperti tadi, dia tidak akan bertahan lama, dia tidak akan merubah perilaku. Nah, kalau konsekuensi mungkin lebih baik dari hukuman, tentu saja lebih baik dari hukuman. Tapi ada yang lebih baik lagi, namanya restitusi. Jadi di dalam menangani kasus siswa sebenarnya ada 3 istilah yang ada 3 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, kalau hukuman tadi itu hanya sekedar menghukum, bahkan berlebih-lebihan. Ada masuklah seketik karena menjawab dengan bahasa yang kasar. Nah, akhirnya terpancing emosi kita, akhirnya menghukum berlebih-lebihan. Terlambat 15 menit disuruh membersihkan musalah sampai bersih. Nah, kalau itu kan masih hukuman. Kalau konsekuensi seperti tadi, terlambat 10 menit itu kan masih dalam toleransi kita. Jadi selalu piket nanti memberikan surat izin masuk, tapi siswanya ya harus masuk ke kelas. Nah, itu kan baru kita menjalankan yang sesuai dengan konsekuensi yang sudah kita tetapkan. Nah, ya satu nih. Nilainya di situ, ada nilai positif yang dimunculkan dari konsekuensi. Ya betul ini. Jadi memang hukuman itu seperti itu. Hukuman ini hanya sekedar membalas saja. Bahkan terkadang merusak hubungan. Kenapa? Karena berlebihan. Kalau konsekuensi kita hanya sampai di situ. Ini mencoret-coret kawannya, ya diganti. Malah coret tidak berpakaian seragam, ya pulanglah ganti baju. Nah kan seperti itu saja konsekuensinya. Kita tidak memberikan hukuman yang berat lagi gitu. Nah kemudian ada yang namanya restitusi. Lalu apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada satu proses yang kita lakukan sehingga
murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Akibatnya mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Artinya, antara guru dan murid ini kita tidak menghukum, bahkan kita tidak memberikan konsekuensi, tapi kita menciptakan suatu kondisi yang akhirnya murid itu sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Nah, perbedaannya kalau hukuman itu kan dari guru ke murid. Murid tidak perlu tahu apa hukuman yang akan saya berikan kalau dia terlambat. Murid tidak perlu tahu apa hukumannya kalau seandainya mereka tidak ikut sholat berjamaah. Tapi hukuman ini tercetus pada saat itu saja. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Artinya kalau dicoret untuk kawan diganti. Kalau tidak selesai sholat berjamaah, ya sholat di tempat umum, di tempat yang lebih terbuka seperti itu. Nah, kalau restitusi ini jauh lebih mendalam dari itu. Kita menciptakan suatu kondisi sehingga murid itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, restitusi ini juga merupakan proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan atau akan menjadi orang yang seperti apa mereka. Tujuan ini menuju ke tujuan yang mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebagaimana ini yang diperkenalkan oleh Gassen pada tahun 2004. Nah, disinilah ibu-ibu semuanya dapat kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ternyata hukuman itu memunculkan identitas gagal pada seorang murid. Nah, sementara konsekuensi dan restitusi itu bisa memunculkan identitas sukses. Artinya inilah yang disiplin. Membentuk disiplin positif bisa dengan konsekuensi dan restitusi ini. Nah, yang pertama kita lihat, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Misalnya pembalasan, misalnya sampai rupiah ini bagojo. Itu kan sesuatu yang menyakitkan bagi seorang murid. Sementara konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Kalau saya coret, ya saya ganti. Nah, sementara kalau restitusi merupakan pilihan. Apa yang dia pilih? Apa yang mau dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan temannya? Kemudian yang kedua, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi menguatkan untuk murid itu dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan itu bisa jangka panjang. Kemudian yang ketiga, pada hukuman korban memang mendapat keadilan. Sementara pada konsekuensi korban seolah terabaikan. Artinya sakit hatinya nanti tidak terbalaskan, cuman barangnya saja yang diganti seperti itu. Kemudian pada restitusi korban itu juga mendapatkan gantinya. Selanjutnya, kalau pada hukuman murid atau anak akan tersakiti. Sementara dengan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, murid atau anak itu mendapatkan penguatan dalam dirinya. Kemudian pada hukuman, perilaku pasif agresif itu meningkat. Sementara konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dengan restitusi, masalah bisa terpecahkan. Nah, selanjutnya kita lihat sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini kalau hanya berbentuk hukuman. Sementara kalau yang disiplin atau dengan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Harus dipantau terus, harus didampingi terus. Sementara dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu kalau kita beri hukuman. Sementara dengan konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang.
Kemudian berikutnya pada hukuman peraturannya adalah kamu harus, nah aja itu kalau di hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, ini kalau kita berikan konsekuensi. Tapi kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita menggali dari anaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Nah, kenapa? Karena mereka akan dihukum oleh peraturan tersebut. Sementara kalau dengan konsekuensi, murid atau anak itu akan menghormati aturan, sehingga mereka tiba langsung melakukan kesalahan. Nah, tapi dengan restitusi, murid atau anak itu mereka akan menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Sehingga di dalam budaya disiplin positif, hukuman itu bernilai negatif. Hukuman itu menunjukkan perilaku yang negatif. Begitupun kalau konsekuensinya netral-netral saja, ya tidak positif, tidak negatif. Tapi yang bisa menjadi disiplin positif itu adalah restitusi. Restitusilah yang bisa menjadikan atau menumbuhkan budaya positif pada diri seorang siswa. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Dua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri atas cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan fokus pada tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi ini. Nah, kemudian itu tadi yang poin atau konsep inti yang ketiga ya dari budaya positif. Selanjutnya, konsep inti yang selanjutnya yaitunya keyakinan kelas. Nah, kalau kita sebelumnya mengenal adanya peraturan. Nah, kalau sekarang yang kita rubah itu menjadi sebuah keyakinan. Karena yang tadi, karena kalau dengan adanya keyakinan, tentu mereka bisa berubah secara lebih permanen. Mengapa tidak peraturan saja? Lalu mengapa harus keyakinan kelas? Inilah di antara alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa ibu-ibu? Apa karena takut dengan polisi? Melindungi diri, melindungi kepala. Karena kepala lo ada paling intinya di badan awak. Disikolah pusat segala-galanya, makanya harus melindungi. Nah, kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Ini pada saat COVID dulu. Kira-kira apa sebabnya? Menjaga kesehatan, keselamatan kita. Kenapa? Karena kita tahu penularan COVID itu seperti itu. Makanya kita harus jaga dengan ini. Memproteksi diri kita. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat mengajar? Kenapa harus tepat? Karena kita berhubungan dengan orang lain, karena kita akan menghadapi murid-murid kita, karena kita akan mengajarkan mereka disiplin yang positif. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, ketika kita hanya takut dengan polisi, tentu kemana-mana kita selagi tidak ada polisi, kita tidak pakai helm. Nah, bahkan ini menjadi pamiola di tengah masyarakat. Kalau apa yang dari batu bulan kampung kan, yang helm kita nyongang, gimana razia? Seperti itu. Padahal kita tahu helm itu bukan untuk razia, bukan untuk polisi, tapi helm gunanya untuk melindungi diri sendiri. Nah, inilah kenapa harus keyakinan yang kita lakukan. Begitupun di dalam kelas. Kenapa harus keyakinan yang kita tumbuhkan? Karena dengan adanya peraturan kelas itu bisa menumbuhkan keyakinan-keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas maka terciptalah lingkungan
positif. Karena keyakinan tadi berasal dari dalam diri, bersifat intrinsik. Nah, inilah yang menciptakan lingkungan positif di dalam kelas. Lingkungan positif yang ada akhirnya akan membentuk budaya positif. Maka UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Mungka itu bisa berbudaya positif apabila lingkungannya positif, apabila di dalam kelas ada keyakinan kelas. Dari situlah kita beranjak para wali kelas nanti bisa selalu mengingatkan. Nah, guru mata pelajaran selalu mengingatkan akan adanya keyakinan yang sudah kita tetapkan di dalam kelas. Sekarang kita coba lihat. Ya, ini. Ya. Sebuah budaya. Ya, dari kelas dulu yang terkecil sehingga lingkungan kita positif, akibatnya SMP Negeri 1 Kecamatan Mungka ini memang berbudaya positif insan-insannya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada muncul beberapa peraturan. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan ini merujuk kepada nilai-nilai positif. Seperti contohnya tadi, nilai positif itu ada mandiri, ada kreatif, bertanggung jawab. Kalau seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan kelasnya bagaimana? Tanggung jawab. Oke, di sini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain, itu kan peraturan. Nah, kalau kita jadikan dia sebuah keyakinan bagaimana? Mengganggu orang lain itu saling menghormati tidak? Nah, berarti nilai positifnya adalah saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu kan aturan. Nilai positifnya apa? Disiplin. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini apa? Nilai positifnya. Bisa menghargai orang lain? Nah, mesti saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa ini? Jaga kesehatan. Kalau nilai positifnya mencintai diri sendiri. Bisa mencintai diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin bisa, menghargai orang lain juga bisa. Gunakan masker. Kalau nilai positifnya, disiplin bisa. Ya, disiplin untuk melindungi diri sendiri. Kita bisa disiplin itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Melindungi diri juga kan? Berarti termasuk disiplin juga. Nah, bisa keamanan. Yang pertama tadi tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Ternyata kalau di sekolah 15 menit itu menghormati orang lain atau komitmen. Kalau kita tadi kan disiplin. Nah, itu kan sama. Dilarang melakukan kekerasan, juga menghormati orang lain. Nah, jadi yang kita terapkan di kelas itu adalah keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai positif yang kita sepakati, bukan kita berikan ke anak, tapi kita sepakati bersama-sama di dalam kelas, dan itulah yang kita laksanakan. Nah, ketika terjadi suatu pelanggaran, ketika terjadi suatu permasalahan, kita kembalikan keyakinan apa yang dia langgar, sehingga dia kembali selalu merujukkan dirinya kepada keyakinan yang sudah ada. Ya, silakan Ibu. Iya, bullying juga menghargai orang lain. Jadi, iya betul. Nama ibu bapaknya disebut. Nah, itu tidak menghargai orang lain. Jadi ini bisa kita munculkan dari anak-anak kita. Bisa kita tagihkan dari mereka kira-kira keyakinan apa yang mau kita lakukan di kelas kita.
beranjaklah dulu dari peraturan-peraturan, kemudian baru kita lahirkan nilai-nilai positifnya. Nilai positif inilah yang menjadi sebuah keyakinan di kelas. Tidak perlu banyak-banyak ibu-ibu semuanya, cukup beberapa poin, 6, 7 atau sampai 10 poin saja cukup. Nah, selanjutnya konsep inti yang berikutnya pada budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Siapapun manusianya, baik tua, muda, kecil, besar, dewasa, nah semuanya membutuhkan yang 5 ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika kita menghadapi murid-murid kita, kebutuhan inilah yang menjadi tolak ukur bagi kita. Kira-kira dia melakukan suatu perbuatan itu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya? Kemarin masih teringat saya beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan murid kita yang kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Dia membuli, bahkan sudah sampai mengancam. Nah, ternyata kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi di rumah. Setelah kita berikan solusi, setelah kita tawarkan beberapa solusi, alhamdulillah anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Nah, itu pun yang terjadi sebenarnya ibu-ibu dengan permasalahan anak-anak kita yang beragam sekali macamnya. Yang dari hari ke hari kita selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Ternyata ini sebenarnya kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Mungkin rasa kasih sayang dan rasa diterima yang tidak dipenuhi. Sehingga di sekolah konyo manjak-unjak lakunya. Lolok pas sedang belajar, sampai membawa apiak, loloknya di belakang. Nah, itu kan bukan kerjaan sekolahan yang seperti itu. Tapi kenapa mereka lakukan? Ada di antara kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Mereka ingin dapatkan dari kita. Itu sebenarnya yang terjadi dengan murid-murid kita. Atau kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan. Nah, dengan kita memahami konsep-konsep inti yang terkandung di dalam budaya positif ini, mari kita sama-sama mencari ke sini. Kira-kira kebutuhan dasar apa dari anak tersebut yang tidak terpenuhi sehingga mereka berperilaku seperti itu. Mungkin sebelum materi ini saya sendiri pun juga sering bentrok dengan anak, bahkan si murid sendiri yang bilang ke saya, "Bu, kami takut ibu killer." Jadi kata-kata itu sangat tidak enak didengar oleh telinga, karena saya tidak mau menjadi guru killer. Seperti slogan saya selama ini, saya mau menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Artinya kalau kita hadir, murid senang. Kalau kita tidak hadir, murid akan mencari kita. Nah, tapi kalau menjadi guru yang killer itu kan di luar, di luar yang kita harapkan. Ternyata itu yang kita lakukan terhadap mereka. Nah, mungkin karena inilah, karena kebutuhan mereka yang tidak terfasilitasi oleh kita. Selanjutnya, materi berikutnya pada budaya positif adalah restitusi posisi kontrol atau 5 posisi kontrol. Ini posisi kita selaku guru. Posisi kita itu bisa 5 macam. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Inilah yang kita berusaha menjadi manajer bagi murid-murid kita. Apa bedanya? Kalau posisi penghukum, biasanya guru itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini ya. Nah, itu hanya sebagai penghukum ibu-ibu semuanya. Tapi kalau untuk pembahasan salah, misalnya ibu kecewa anak-anak seperti itu, ini mungkin sering sekali saya lakukan. Ibu kecewa sama anak ibu, anak anggota OSIS, tapi model ego. Nah, ternyata ketika kita berada dalam posisi yang dua ini, itu hanya sekedar menghindari hukuman, memberikan motivasi untuk menghindari hukuman, dan itu memunculkan identitas gagal pada seorang anak. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Ayolah, peklah, kok tujuan lah. Nah,
seolah-olah kita menjadi teman bagi murid-murid kita tersebut. Nah, atau sebagai pemantau yang melakukan sesuatu kesalahan, misalkan, bagaimana peraturan kita? Adalah di sekolah awal. Itu hanya sebagai pemantau saja kita, mencocokkan perbuatan dengan aturan saja. Ternyata ketika kita dalam posisi yang dua ini, kita sudah bisa memberikan identitas berhasil kepada murid, tetapi kontrolnya masih dari luar, dari guru. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman dan pemantau, sudah bisa memberikan identitas yang berhasil pada murid, tapi motivasinya baru dari luar. Lalu bagaimana yang terbaik ketika kita berposisi sebagai manajer? Nah, misalnya awak mengatakan, apa yang Anda yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk masalah ini? Nah, kalau kita bisa menumbuhkan posisi seperti itu, bisa memberikan identitas sukses atau berhasil pada diri murid-murid kita. Karena dia bisa menghargai, meletakkan posisinya itu menghargai diri sendiri yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini sudah berupa restitusi ibu-ibu semuanya. Tetapi posisi kontrolnya yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, misalkan begini, ada satu pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ini posisinya adalah sebagai orang pengungkap rasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan perbuatan kamu. Ibu kecewa sekali dengan tindakan kamu. Nah, itu posisi kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah pada diri murid kita. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu saya hukum begini. Nah, itu baru sebagai penghukum bisa menimbulkan identitas gagal pada murid-murid kita. Kemudian pernyataan ketiga, ayo lakukanlah demi bapak, lakukanlah demi ibu, nanti ibu kena marah bersama ibu kepala sekolah. Nah, kalau kita memposisikan diri seperti itu, kita menjadikan murid-murid kita itu selayaknya teman. Nah, bisa memberikan identitas sukses pada murid, tetapi pengaruhnya kalau ada pengaruh dari kita dulu, kalau tidak mereka tidak akan berubah. Nah, selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini kan sekedar menjalankan yang ada, hanya sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang diharapkan tumbuh pada diri kita selaku guru. Bagaimana kita bisa menggali dari murid-murid kita menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, kemudian ini juga, kamu selalu yang paling terakhir ya datang, atau kamu selalu nih terlambat masuk ketika ibu mengajar. Itu sebagai penghukum posisi kita. Yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, untuk menjadi seorang manajer ini, kita bisa menggunakan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini yang pernah saya lakukan kemarin, membuat skenario-nya. Kebetulan kurang sukses skenario itu karena penjiwaannya kurang. Karena yang diajak kerjasama adalah Mahajibi, ketua OSIS. Perilaku alhamdulillah selama ini baik-baik saja, tidak pernah ada permasalahan. Diajak dia menjadi seorang murid yang bermasalah, ternyata susah ibu-ibu. Sehingga tidak terlihat sekali kalau ini dramatisasinya. Padahal yang diminta ditugas itu kemarin memang sengaja dibuat skenario, praktekkan, rekam, kirimkan. Nah, itu tugasnya kemarin. Tapi ini saya lakukan menyelesaikan permasalahan beberapa kali terakhir ini, permasalahan anak yang bertengkar, kemudian murid kita yang memposting foto-foto yang kurang baik gitu. Ini saya cobakan dengan segitiga restitusi, ternyata menurut penilaian pribadi jauh lebih baik hasilnya. Nah, di mana langkah pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ketika ada siswa yang bermasalah, ketika murid kita berdua ini bertengkar, kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nah, misalkan begini, setiap orang itu punya kesalahan. Bukan kamu saja kok yang salah. Kami ibu sebagai guru pun pernah kok melakukan kesalahan.
Nah, sehingga dia tenang dulu. Awalnya berapi-api, emosi tinggi, ketika kita stabilkan identitasnya, dia menjadi lebih tenang. Emosinya tadi menjadi lebih surut. Nah, atau kita katakan, kamu bukan satu-satunya loh nak yang pernah melakukan ini. Nah, ketika identitas anak itu sudah kita stabilkan, maka barulah kita lakukan validasi dari tindakannya yang salah. Dengan cara apa? Misalkan anaknya mencuri, kita tanyakan, kamu tentunya punya alasan tertentu untuk melakukannya. Kenapa kamu mencuri? Kamu pasti punya alasan. Apa alasannya? Atau apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sehingga dia mulai berpikir tindakan salahnya itu, dia mulai memikirkan kalau mencuri itu adalah salah. Maka setelah kita validasi kesalahannya, barulah kita tanya keyakinannya. Kalau kamu mencuri seperti ini, keyakinan apa yang kamu lakukan? Apa yang keyakinan kelas apa yang tidak kita sepakati yang tidak kamu kerjakan? Sehingga dia bisa menggali apa kesalahan dia. Nah, dengan penyelesaian masalah berupa segitiga restitusi seperti ini, diharapkan nilai atau motivasi perubahan seorang murid itu berada dari dalam dirinya sendiri. Dan kita di sini bisa berposisi sebagai manajer. Nah, jadi ini penjelasannya. Dengan menstabilkan identitas untuk membuat anak menjadi yang merasa gagal itu menjadi lebih positif terhadap dirinya sendiri. Yang awalnya mereka sudah dicap maling, mania kawannya, dicap buruk oleh temannya. Tapi dengan kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, dia bisa menjadi lebih positif terhadap dirinya. Kemudian langkah yang kedua, kita validasi tindakannya yang salah itu, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan, ketika dia mengambil uang teman itu pasti ada sesuatu yang dia usahakan untuk memenuhinya. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup seperti yang pernah kita alami. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan, anak bisa melihat tingkat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, atau yang nilai-nilai tadi sudah kita tuangkan dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Nah, insya Allah murid-murid kita dengan kita menerapkan sebanyak itu materi tadi, dengan kita perlahan-lahan berusaha menerapkannya, insya Allah mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi sekolah dengan budaya positif. Nah, ini beberapa penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Yang pertama adanya kegiatan pembiasaan, bersalaman anak-anak kita dengan guru ketika bertemu di jalan, atau bersalaman ketika masuk kelas ataupun keluar kelas. Kemudian melaksanakan muhadarah, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, melaksanakan upacara bendera. Itu semuanya adalah segala kegiatan pembiasaan yang tujuannya untuk membuat budaya positif. Kemudian ini menyusun keyakinan kelas yang kemarin sudah saya cobakan, karena kita sebelumnya kan yang ada peraturan. Nah, ternyata peraturan itu dampak. Yang mendalam dampaknya itu adalah keyakinan. Sehingga saya coba ini kemarin menyusun sebuah keyakinan kelas itu di kelas 71. Nah, mereka ungkapkan apa saja yang mereka inginkan di kelas. Mereka ungkapkan apa-apa saja yang mereka mau di kelas itu. Sehingga didapat ada 6 keyakinan kemarin. Yang pertama, solid atau kompak, kemudian disiplin, kemudian jujur, saling menghargai, bertanggung jawab, dan 5S. Senyum, salah, sopan, santun. Nah, ini yang diinginkan oleh kelas 71 kemarin di dalam kelasnya. Nah, ini pun bisa kita terapkan untuk semua kelas kita yang 12 kelas lagi. Sehingga nanti itulah kontrol, sebagai kontrol bagi murid untuk pengingat mereka.
Kemudian ini kemarin segitiga restitusi yang saya lakukan. Yang pertama itu, yang ini yang kenyataannya Ibu. Kalau yang dengan Habibie itu kemarin sekedar apa ya, dibuatkan skenario-nya. Nah kalau ini tanpa skenario, kita cobakan kemarin menangani siswa yang bertengkar antara Aisyah dengan siapa ya kemarin ini lawannya? Gulat, ya Aisyah Wulandari. Nah mereka bertengkar sampai bikin heboh di sana. Itu kita coba juga menanganinya dengan cara segitiga restitusi. Kemudian juga ini tindak idola yang ada sedikit permasalahan kemarin itu. Nah juga kita coba selesaikan dengan segitiga restitusi karena kesalahan tersebut berulang. Pernah ditegur, tapi terulang lagi. Nah kemarin dicoba dengan segitiga restitusi, kita berharap tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan kesadaran itu benar-benar tumbuh dari dalam dirinya. Terima kasih, salam dan bahagia. Inilah jargonnya guru penggerak, selalu salam dan bahagia. Dengan materi ini semoga bisa membahagiakan kita semua, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita, semoga juga bisa sedikit berbagi ilmu dengan ibu-ibu semua. Ternyata program guru penggerak itu sangat bagus sekali dalam membina kita selaku guru dan memberikan banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan termotivasi rekan-rekan yang lain untuk mengikuti program guru penggerak ini untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Yang sekarang sudah buka itu adalah angkatan 11. Mari kita sama-sama bergabung sehingga kita bisa bergerak, bergerak dan menggerakkan. Kita tergerak dari dalam diri, kita bergerak bersama-sama sehingga sekolah ini bisa menjadi sekolah penggerak ke depannya yang berbudaya positif. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya untuk atensinya. Mohon maaf jika ada kata-kata, tindakan atau sikap yang salah selama penyampaian. Akhirul kalam saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.